per sekian detik kadang-kadang kita lupa bernafas. Dalam artian kita tidak benar-benar merasakan ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sobat Bali Express, apa kabar? Kembali lagi dalam Bincang-Bincang Bali Express. Kali ini bincang-bincangnya keluar dari kota Denpasar, tepatnya di kawasan Ubud. Tepatnya lagi di Om Ham Retreat Spa dan Yoga. Nah, untuk berbincang kali ini kita akan berbincang dengan Managing Director dari Om Ham Retreat, Ibu Putu Sawitri. Tentunya kita akan berbicara tentang aktivitas yoga ya, salah satu bisa dikatakan sebagai salah satu aktivitas olahraga yang bisa dilakukan dengan nyaman dan aman di masa pandemi. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan Ibu Sawitri dan Om Ham Retreat itu sendiri. Halo Ibu, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, masih sehat? Sehat. Gimana bisnisnya? Bisnisnya ya begitu. Dengan kondisi begini kita juga susah ya. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berkenalan dulu dengan Om Ham Retreat. Om Ham Retreat itu sendiri apa Bu? Bisa Ibu jelaskan supaya pemirsa bisa tahu loh gitu. Iya, benar-benar. Jadi perkenalkan, nama saya Sawitri, saya Managing Director dari Om Ham Retreat and Resort. Ini lokasinya di Ubud ya, tepatnya di Banjarjunjungan. Jadi ini resort yang berkonsep dengan wellness. Jadi di sini tamu tidak hanya bisa menginap dan menenangkan diri ya dari kebisingan. Karena kita memang benar-benar secluded di daerah persawahan, masih sepi dan udaranya juga masih sangat sejuk, bisa dilihat. Dan konsepnya dari Om Ham Retreat sendiri itu wellness, jadi kita lebih berfokus pada aktivitas-aktivitas fisik yang menyehatkan. Kemudian kita juga di sini menyediakan kelas yoga dan itu free loh untuk in-house kita. Kita ada setiap hari. Kalau waktu normal itu kita memang adakan setiap hari. Jadi setiap tamu yang menginap kita memang encourage untuk melakukan kegiatan yoga bersama. Jadi di sini kita juga berfokus juga pada spa-nya. Jadi spa kita juga ada spesialnya. Jadi treatment itu di-create oleh Master Healer dan yoga dari founder Om Ham Retreat, Master Ketut Arsana. Jadi di sini Master Ketut Arsana juga menyediakan satu treatment yang sangat baik sekali untuk stimulasi lymphatic system. Jadi itu juga sangat bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, sekarang kan nih di masa pandemi ya. Di masa pandemi. Okay. Jadi kita benar-benar menggunakan obat-obatan tradisional, kemudian di kitchen kita juga menyediakan makanan-makanan sehat seperti itu. Terus untuk yoganya, aktivitas yoganya sendiri, itu kan tadi dikatakan free. Nah, siapa aja yang bisa ikut selain in-house yang datang ke Om Ham ini? Oke, jadi yang setiap hari, yang pada saat memang kita hari biasa ya, itu bisa diikuti oleh semua in-house guest yang menginap di sini. Dan setiap hari Minggu kita juga ada untuk community. Jadi siapa saja, baik itu masyarakat lokal maupun siapapun yang ingin belajar yoga ataupun yoga bersama kita di Om Ham, itu bisa setiap hari Minggu jam 9. Bisa datang ke sini. Bisa datang jam 9 pagi. Oke. Nah, untuk yoganya sendiri, aktivitas yoga yang dilakukan di Om Ham ini, baik itu untuk tamu yang datang atau masyarakat umum,
yang yoga yang seperti apa? Oke, gitu. jadi kita di sini memang punya spesial yoga ya, bukan. Jadi Master Ketut Arsana, founder dari Om Ham Retreat ini, dia melakukan karena sudah pengalaman sudah hampir 30 tahun, jadi mencoba untuk merancang dan membuat satu sequence yoga yang bisa diikuti siapa saja. Jadi baik itu dari anak-anak sampai lansia. Jadi namanya Kundalini Tantra Yoga. Seperti apa itu Kundalini Tantra? Jadi Kundalini Tantra Yoga ini menarik ya, karena kita tidak dipaksa badan itu untuk lentur dulu gitu. Jadi tidak harus lentur dulu baru mulai yoga. Biasanya kan kurang fleksibel, sakit nanti. Nah, jadi ini lebih berfokus bagaimana kita bernafas, kemudian bagaimana kita bergerak supaya badan ini tidak bergerak itu secara terpaksa. Nah, jadi sebelum pose-pose yang memang poin-poin dari yoga itu kita diajak bergerak dulu supaya dari sisi pikiran, kemudian dari badan itu menyatu dulu supaya enjoy dulu dan dibantu dengan nafas. Nah, olah nafas sendiri itu sangat penting sekali dalam yoga ya. Kenapa penting? Kenapa penting? Ya. Baik. Mbak bernafas setiap saat kan? Nah, kadang-kadang ingat nggak sih dalam satu hari itu sudah kita bernafas berapa kali? Ingat nggak? Kadang-kadang kita dalam sekian detik itu ternyata kita lupa untuk bernafas. Dan itu juga bisa kalau dalam jangka panjang, apalagi kita pakai masker ya. Jadi dalam jangka panjang itu bisa mengganggu kesehatan, bisa sering pusing, kemudian kurang bertenaga dan badan kaku-kaku. Nah, seperti itu. Karena nggak nafas ya? Iya. Jadi persekian detik kadang-kadang kita lupa bernafas. Dalam artian kita tidak benar-benar merasakan ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi di sini poin yang kita tekankan dari yoga yang kita berikan adalah bagaimana kita bernafas secara sadar dan baik. Seperti itu. Nah, ini kan tadi menyinggung ketika kita pakai masker. Nah, apalagi sekarang wajib dan harus pakai masker. Nah, dari Kundalini Yoga itu ada nggak satu sesi atau satu sesi deh untuk kita belajar menafas supaya nafas kita itu tetap baik dan walaupun dalam kondisi harus tetap pakai masker. Benar. Jadi di sesi Kundalini Tantra Yoga, nah jadi memang selama yoga itu memang benar-benar kita difokuskan pada nafas kita. Nah, jadi penuh kita bernafas, jadi kita punya paru-paru nih. Kalau dalam pernafasan saya tidak berbicara fokus ke medis ya. Jadi dalam teknik yoga itu banyak sekali ada teknik-teknik pernafasan namanya pranayama. Jadi mungkin kalau Hindu sudah tahu pranayama karena wajib ya. Karena wajib. Nah, ini sebenarnya bisa kita aplikasikan tidak hanya dalam persembahyangan ya, tapi dalam sehari-hari. Jadi setiap pagi baru bangun itu bisa kita lakukan. Jadi tekniknya adalah kita perhitungan nafas itu ada 4, 8, dan 4. Jadi menarik nafas 4 kali, kita tahan 8 kali, dan hembuskan 4 kali. Nah, jadi pada saat kita menarik nafas, fokuskan dan rasakan udara itu masuk melalui hidung, lubang hidung. Nah, kalau sekarang kita bernafas kan, berasa nggak sih kita menarik nafas lewat hidung? Kadang-kadang kan, paling nafas pendek. Nah, dengan nafas pendek itu akan lebih cepat kita merasa pusing karena oksigen tidak penuh di dalam aliran darah seperti itu. Jadi pada saat kita menarik nafas, penuhkan rongga paru-paru, kemudian turun ke perut, diafragma dan perut bagian bawah. Jadi di sini kembungkan secara optimal. Kemudian pada saat kita menahan, kita tahan 8 hitungan. Nah, jadi pada saat kita menahan nafas, bayangkan, nah ini di yoga sendiri itu di samping kita bergerak, kita juga mengolah pikiran. Jadi mengolah pikiran, bagaimana kita menggunakan kekuatan diri kita itu melalui pikiran. Jadi kita memvisualisasikan, membayangkan, oh ini ada nafas nih, udara segar masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, turun ke paru-paru dan
ke perut. Jadi dikembungkan, benar-benar dikembungkan Bu, dibuka dadanya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, itu dari perut bagian bawah dulu dikempeskan pelan-pelan, hitungan 4, 1, kemudian naik ke diafragma 2, kempeskan sampai benar-benar terasa kosong. Dan ketiga di dada bagian tengah dikempeskan, dan terakhir baru di dada atas. Nah, jadi pada saat mengeluarkan nafas itu keluarkan secara penuh. Jadi ada rasa kayak bergetar di dalam. Jadi di tenggorokan, kemudian dada dan perut. Jadi ada berasa sedikit getaran. Nah, pada saat kita mengeluarkan nafas, buka sedikit rongga mulutnya. Hijaunya dibuka sedikit. Nah, ini juga untuk proses relaksasi dan detoksifikasi juga. Seperti itu. Manfaat dari melakukan pranayama ini sendiri untuk apa? Jadi pranayama memang untuk kesehatan terutama ya organ dari sistem pernapasan sendiri. Karena kalau kita sistem pernapasan kita sudah baik, secara otomatis pencernaan juga akan baik, karena kan terjadi pembakaran melalui dengan adanya oksigen, kemudian dikeluarkan karbon dioksida. Adanya pembakaran di dalam pencernaan dan akan secara otomatis aliran darah, peredaran darah kita juga akan semakin lancar sampai ke kepala, ke otak, dan bisa menurunkan tingkat stres. Hingga bisa awet muda. Oke, baiklah. Nah, itu kan sudah tips untuk bernapas. Nah, dari pasarnya sendiri kita bicara tentang bisnis boleh ya Bu ya? Oh, silakan. Oke. Nah, sebelum pandemi Om Ham itu sudah cukup dikenal di kalangan di industri pariwisata, khususnya untuk wisatawan asing. Nah, dulu target market dari Om Ham itu sendiri siapa aja gitu? Oke. Dan mereka yang datang untuk ngapain aja gitu? Oke. Ya, karena memang kita punya tagline retreat dan wellness yoga. Secara pasti target market kita orang-orang yang memang, jadi kita tidak negara A atau negara B, tidak. Memang orang-orang yang peduli dan ingin waktunya terisi dengan ada manfaatnya. Jadi dia liburan, tapi dia kembali dengan lebih fit dan mempunyai kebiasaan yang baru. Jadi dengan mengikuti retreat di tempat kita, jadi di situ kita mengajarkan juga bagaimana dia bisa melepaskan ketegangan-ketegangan, karena kan kesibukan. Jadi banyak dari tamu-tamu kita yang memang datangnya sudah pasti dari luar ya, dari Europe, Amerika, kemudian Australia juga banyak, dan Jepang. Mereka memang antusias sekali dengan wellness dan yoga. Nah, pada sebelum pandemi nih, sekarang kan dengan kondisi seperti ini, makanya kita dari Om Ham Manajemen ingin juga berbagi, melihat banyak sekali, terutama ya yang kita pelajari adalah dari tim-tim kita yang mulai merasa khawatir, was-was. Nah, jadi kita bantu dengan teknik pernapasan ini. Dan kita ngajak mereka untuk ikut juga yoga. Oke. Nah, selain dari stafnya Ibu dan tim dari Om Ham diajak untuk yoga dan mengkonsumsi makanan sehat untuk menjaga kesehatan, dari Om Ham sendiri sudah menerapkan belum protokol kesehatan yang kayak CASI itu? Seperti apa bentuknya? Pasti ya, pasti kita sangat-sangat concern dengan keselamatan dan kebersihan dari lingkungan kita, kemudian dari tim kita. Jadi tetap kita sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita juga ada mencuci tangan, kemudian cek suhu tubuh sebelum staf itu mulai bekerja, dan kita menggunakan masker. Kemudian juga kita encourage juga mereka untuk makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat seperti apalagi itu. Di sini memang sudah disediakan. Memang disediakan. Bisa nggak Bu ceritakan sedikit? Saya tertarik dengan di sini kan Ibu menyediakan welcome drinknya yang cukup unik ya. Bisa disebutkan nggak itu? Itu apa ya? Oke, jadi welcome drink kita yang berwarna ungu itu butterfly pea namanya, butterfly pea. Jadi itu bunga teleng, bunga kalau di sini banyak ya, ada di itu gampang sekali untuk tumbuh.
Kandungannya sangat baik sekali. Kalau dari sisi nutrisi itu vitamin C cukup tinggi dan itu sudah sangat bagus untuk antibody, imunitas, dan ada tambahan lemongrass atau serai ya, itu gampang sekali di sini banyak sekali ada lemongrass dan jahe. Nah itu untuk menghangatkan vitamin C. Jadi memang sebelum pandemi pun kita sangat concern dengan imun tubuh dari tamu-tamu kita dan dari tim kita seperti itu. Nah, untuk Om Ham sendiri, dari sisi bisnis yang tadi disebutkan, saat ini Om Ham punya produk apa saja yang dijual? Oke, kalau untuk saat ini karena menyesuaikan juga dari market yang ada, kita juga di samping untuk stay kamar yang kita sediakan juga kita juga ada program piknik juga, piknik di mana kita setup dengan bohemian style. Kemudian ada juga beberapa, tetap kita akan mengacu, produk-produk kita itu mengacu ke wellness juga. Jadi yoga juga kita ada online class. Jadi kalau ada yang masih takut-takut nih keluar rumah tapi ingin jadi kita juga sediakan online yoga class dan itu juga cukup banyak diminati oleh tamu-tamu kita yang dulu. Jadi yang mereka tidak sempat ke sini untuk yoga, mereka bisa yoga dari rumahnya masing-masing. Ini berlanjut kepada aktivitas yoga ya Bu ya. Selama pandemi kan Ibu buka kelas online, melakukan yoga dari rumah bagi para peserta yoga yang dulu datang ke sini. Nah, menurut Ibu, walaupun itu tidak kelas yoga online, misalnya yoga dilakukan secara bersama-sama, apakah dalam masa pandemi ini aktivitas olahraga ini bisa dikatakan aman untuk dilakukan? Sebenarnya olahraga yoga itu cukup aman ya dilakukan, asalkan itu tetap kita memperhatikan jarak, karena kan sudah pasti kita harus merentangkan tangan, kemudian sudah pasti jaraknya sudah akan lebih dari 1 meter ya. Kemudian aktivitas yoga kalau kita di sini melakukannya tidak di dalam ruangan, tapi kita buka sehingga sirkulasi udara juga lebih lancar dan juga dan kita membatasi juga pesertanya, jadi tidak akan full capacity seperti itu. Jadi walaupun itu tidak ada pandemi atau tidak ada masa pandemi seperti saat ini, yoga itu sangat aman dilakukan karena sudah melakukan social distancing sendiri ya. Social distancing ya. Nah, dari sisi makanan sendiri, tadi disebutkan welcome drinknya menggunakan butterfly tea. Terus untuk spanya ada limpatik yang menggunakan rempah-rempah dan apa istilahnya herbs. Ya rempah-rempah lokal. Nah, untuk makanan sendiri seperti apa Om Ham menyiapkan makanan untuk wisatawan yang datang? Oke. Jadi secara konsep kita memang holistik ya. Jadi dari sisi makanan mempersiapkannya pun kita melakukan itu dengan sangat hati-hati. Jadi dari sisi ingredients, bahan-bahannya, dan kita usahakan apa yang kita sajikan ke tamu kita itu kita tahu source-nya dari mana, sumbernya dari mana, dan kita usahakan untuk menanam seperti sayur, kita punya kebun sayurnya, kemudian bahan-bahannya. Nah, dari sini di restoran sendiri konsepnya adalah Balinese cooking ya. Jadi di Bali sendiri, masakan Bali itu kan kaya sekali dengan rempah-rempah yang sudah pasti sangat menyehatkan ya. Jadi seperti kunyit, kemudian jahe, banyak lagi. Jadi seperti itu yang kita pergunakan, dan secara pasti apa yang kita makan juga merupakan obat untuk kita, seperti itu. Oke, jadi gunakan makananmu sebagai obat, obat dan obat untuk dimakan. Oke, baiklah. Enak banget ya. Enak, sehat ya benar. Jadi nggak dipaksa untuk jadi kita memang mengolahnya supaya lebih enak dan lebih menarik gitu. Jadi orang tidak akan terpaksa untuk makan makanan sehat. Oke. Nah, balik lagi kepada sisi bisnis di masa pandemi ini. Ada nggak transformasi perubahan, bentuk perubahan yang Ibu lakukan di
destinasi ini gitu loh, baik dari sisi pasar, dari sisi menu, dari sisi produk yang Anda jual seperti itu. Oke, jadi memang sebelum masa pandemi konsep kita retreat, dan itu sampai saat ini juga konsep itu tidak akan berubah gitu. Jadi memang dari sisi wellness dan retreat itu sendiri saya rasa sangat menjanjikan untuk dicoba dengan market kita yang baru. Nah, jadi dari sana tetap tentu saja sedikit ada perubahan dari sisi bagaimana kita menjalankan bisnis itu sendiri. Kemudian tetap kita berpatokan pada protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan produk-produknya pun kita sesuaikan. Jadi misalnya kayak kita ada piknik yang kita sudah jalankan saat ini, kita membatasi. Jadi tetap kita perhatikan social distancing, kemudian bagaimana sanitize-nya dan disinfektan secara rutin sesuai dengan memang anjuran pemerintah. Kemudian setiap area sebelum dan setelah dipergunakan kita lakukan penyemprotan disinfektan seperti itu. Ini kayaknya menarik ya, yang bohemian style untuk pikniknya. Bisa diceritain nggak sedikit seperti apa bohemian style? Oke, jadi sebenarnya konsep piknik bohemian kita itu idenya itu dari bagaimana kita karena kan dari situasi pandemi kita banyak sekali memiliki waktu untuk di rumah ya, bersama keluarga, kemudian lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Jadi konsep kenapa piknik gitu, jadi kita ingin tamu kita itu lebih memiliki quality time dengan pasangannya, dengan keluarganya, ataupun dengan dirinya sendiri. Jadi di sini kita setup sesuai dengan mereka juga bisa request seperti apa, seperti itu. Nah, untuk set pikniknya sendiri, kisaran harga boleh tahu nggak? Oh ya, jadi dari piknik itu dimulai start dari 49.000 aja per orang, minimum 4 orang. Jadi kita sudah bisa setup piknik yang cantik, kemudian dengan makanan dan minumannya. Itu 49.000 per orang, minimal 4 orang, dapat apa aja, Bu? Oke, menarik ya. sudah mulai. Jadi yang kita mulai dari 49.000 itu ada dapat piknik setup, kemudian ada minuman dari kopi, tea atau soft drink, kemudian makanannya kanape, jadi kayak snack gitu. Jadi bisa dipilih, nanti banyak pilihannya. Oke, jadi nyaman ya, enak ya? Enak banget. Oke, baiklah. Bisa sambil lihat sawah yang hijau-hijau. Oke, bisa berenang juga? Bisa berenang juga. Itu free ya? Bisa. Oke, ya, baik. Itu free. Terima kasih, Ibu. Nah, terkait sekarang kan penyebaran virus corona masih ada. Tadi kan udah bisnisnya. Nah, sekarang ada nggak pesan dari Ibu atau harapan dari Ibu sendiri sebagai pelaku usaha supaya bagaimana masyarakat itu bisa tetap survive dan menjaga diri di tengah kondisi pandemi seperti ini, sehingga nanti industri pariwisata bisa normal kembali? Baik, jadi memang kalau industri pariwisata itu modal dasarnya adalah kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan dari market kita supaya mereka mau kembali lagi, dengan cara tidak bisa hanya dari pemerintah saja ataupun dari masyarakat saja. Jadi masyarakat dan pemerintah harus bersinergi bersama-sama dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian sudah tahu kan, ingat pesan Ibu, 3M-nya, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian dan mencuci tangan. Jadi kalau kita bisa melakukan itu dengan disiplin dan bersama-sama dari seluruh lapisan masyarakat, kita yakin kita bisa memutus rantai penyebaran virus, dan pandemi ini bisa segera berakhir, dan masyarakat internasional juga bisa kembali lagi ke Bali. Oke. Bisa Ibu pakai masker nggak? Oh, gimana? Tutorial untuk pakai masker. Dilepas dulu deh face-nya ya. Saya lepas face shield dulu. Oke, pakai maskernya. Jadi dipegang ujung-ujungnya ya. Oke. Ini. Nggak usah takut ya lipstiknya. Oh, nggak usah takut lipstiknya. Oke, baik. Jadi jangan pegang di tengah-tengahnya. Nah, baik.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Terima kasih. atas waktunya dan semoga pandemi segera berakhir, bisnis pariwisata bisa kembali normal. Itu Terima harapan kasih. semua orang. Baik, terima kasih Sobat Bali Express sudah menyaksikan bincang-bincang Bali Express kali ini dari Homeham Retreat Ubud. Tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker dengan baik, dan menjauhi kerumunan. Selamat beraktivitas. Ingat